Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Richard Sigalingging dari Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang inflasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inflasi adalah kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Menurut International Monetary Fund, inflasi merupakan laju kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi berupa kenaikan harga barang atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Kenaikan harga yang dimaksud bisa terjadi secara keseluruhan, tetapi bisa juga berbeda berbeda barang tertentu seperti makanan atau jasa. Yang kedua, ada penyebab inflasi. Penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar meningkat sehingga harga barang naik. Kebijakan moneter yang longgar membuat peredaran uang terlalu besar dibandingkan perekonomian. Dengan banyaknya uang yang beredar, nilai unit mata uang akan berkurang. Hal ini membuat harga naik, sementara daya beli masyarakat turun. Hubungan antara jumlah uang dan inflasi merupakan teori kuantitas uang. Penyebab inflasi yang lain adalah karena permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada penyebab inflasi. Menurut Jane dan kawan-kawan 2022, inflasi tarikan permintaan atau biasa disebut dengan demand pull inflation terjadi jika permintaan akan suatu barang atau jasa tinggi, sementara pasokan dari barang atau jasa tersebut terbatas. Sedangkan inflasi tarik biaya atau cost push inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh penawaran akan suatu barang mengalami penurunan sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi suatu barang atau jasa tertentu. Yang berikutnya ada dampak inflasi. Yang pertama adalah berkurangnya daya beli. Ketika terjadi inflasi, harga barang dan jasa akan naik sehingga uang yang dimiliki masyarakat memiliki nilai real yang lebih rendah. Konsumen atau masyarakat dengan pendapatan rendah atau pendapatan yang tetap sama, inflasi akan mengalami penurunan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi melambat dengan berkurangnya nilai uang. Masyarakat dan industri bisnis akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi. Penurunan permintaan konsumen dapat mengancam produksi barang dan jasa. Yang berikutnya ada dampak inflasi atau penyusutan nilai uang. Ketika harga semakin mahal, dampak inflasi akan dirasakan semua orang. Orang-orang tertentu perlu membeli makanan dan listrik. Tetapi dengan peningkatannya harga, pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit. Berikutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua ada jenis inflasi berdasarkan tempat asalnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi di bawah 10% setahun. Yang kedua, ada inflasi sedang. Inflasi antara 10 hingga 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat antara 30 hingga 100% setahun. Yang keempat ada inflasi sangat berat. Inflasi di atas 100% setahun. Yang berikutnya ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tempat asalnya. Jenis inflasi juga bisa dibedakan berdasarkan asal munculnya inflasi tersebut. Contoh yang pertama, inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi dalam negeri bisa terjadi karena biaya produksi dan permintaan masyarakat yang dalam negeri meningkat sehingga keseimbangan harga tidak dicapai. Yang kedua, ada inflasi dari luar negeri atau yang biasa disebut imported inflation.
Inflasi dari luar negeri terjadi karena harga barang impor meningkat. Barang-barang dari luar negeri mengalami kenaikan harga sehingga konsumen dalam negeri juga perlu membayar lebih. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah penjelasan mengenai apa itu inflasi, beserta penyebabnya, dampak, dan jenis-jenisnya. Bagaimana juga inflasi sangat merugikan masyarakat, sehingga pemerintah harus berupaya mengatasi. Uh, untuk presentasi saya hari ini mungkin sekian dulu. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya meminta maaf. Terima kasih.